Nah, mungkin sekitar 10 atau 15 menit saya isi materi, kemudian nanti satu persatu kita talaki. Saya silakan Bapak Ibu nanti saya yang dipanggilkan silakan bacakan, kemudian kalau ada yang harus diperbaiki saya perbaiki. Mungkin karena nanti kalau jumlahnya melebihi misalnya ada 20. Nah, mungkin batasnya kalau ada jumlahnya 20 maksimal, kalau dalam forum ada 20 mungkin kita akan bagi dua gitu. Jadi satu malam satu gelombang 10 orang gitu. Jadi pertemuan ini 10 orang yang telaki, nanti pertemuan ke depan 10 lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya 20 sepertinya karena kita juga menyesuaikan waktu, ya jangan terlalu larut juga karena mungkin masih ada yang besok harus kerja dan segala macam. Jadi maksimal kita maksimalkan sampai setengah 10 gitu ya, atau jam 9 dah, jam 9.15 kita cukupkan gitu. Nah, jadi kalau ada yang di dalam forum ada 30, maka kita bagi dua jadi 15-15. Tapi kalau misalnya eh, malam ini yang ikut hanya 20, mungkin kita bisa selesaikan semua gitu. Tapi kalau sudah melebihi 15, mungkin kita yang sisa yang belum talaki di minggu selanjutnya. Karena saya kira kalau semuanya ikut talaki dalam satu malam, sepertinya memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang saya harapkan adalah eh, keistiqomahan, konsisten itu yang paling utama ya. Jadi kalau ikut, kalau sudah mulai ikut, jadi harus secara kontinu. Enggak, malam ini misalnya ikut, ntar ada libur 5 pekan libur, terus kemudian ikut lagi. Nah, itu mungkin agak susah begitu. Karena kenapa? Setelah diperbaiki, mungkin ya seperti orang yang baru habis terkilir gitu Pak ya. Kalau bahasa saya Sumatera itu terkilir. Kayak patah, ada patah tulang atau terkilir tangan ya. Jadi kalau dibawa ke tukang dukun patah, diurut malam ini, kemudian disuruh lanjut, tidak butuh jeda yang terlalu lama gitu. Jadi kalau sudah jeda terlalu lama, hingga tulangnya itu makin bengkok gitu ya, jadi agak lebih susah. Nah, itu juga kalau kita sudah mulai memperbaiki surah Al-Fatihah, karena yang kita perbaiki adalah cara baca, terutamanya di makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu mungkin di sini juga ada di antara Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah mempelajari, ada yang tahsinnya sudah bagus. Kita sama-sama istifadah. Saya sendiri bisa istifadah sama Bapak Ibu. Nah, istifadah itu mungkin mengambil faidah begitu ya. Sebagian kalau orang-orang Arab itu belajarnya mereka sebagian menyebutkan istifadah. Bapak Ibu bisa istifadah dari saya dan saya juga bisa istifadah dari Bapak Ibu semuanya. Baik, jemaah Abrazum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini saya mulai dan oh iya, untuk apa namanya, untuk saran yang saya berikan tadi, bagaimana, ada tanggapan atau bagaimana baiknya? Silakan, boleh. Saya juga menunggu saran dari Bapak Ibu. Silakan, kalau saya sih setuju tadi itu, nggak apa-apa. Baik, Ya, Iya, baik. itu aja, Ustaz. ya, Alhamdulillah. Nah, nanti juga untuk supaya Bapak Ibu tahu sejauh mana progresnya ya. Jadi saya juga akan buat nanti progress reportnya, sehingga setiap siapa yang membaca saya akan tampilkan ini progress report, misalnya Bapak Ridwan Effendi. Nah, sudah sampai di ayat 3 surah Al-Fatihah. Nah, kemudian terus berkelanjutan selesai surah Al-Fatihah, insya Allah saya berikan ijazah, kemudian boleh dilanjutkan ke juz 30. Nah, mungkin yang agak lebih sedikit
strict ya, agak lebih sedikit yang memang ya saya harus benar-benar getol memperbaiki di Al-Fatihah. Karena kenapa? Kalau sudah Al-Fatihah lulus, insya Allah Allah berikan ilham kepada Bapak Ibu untuk belajar di bacaan selanjutnya di juz 30 itu sudah gampang gitu. Kalau orang Arab menyebutkan sudah mutasahil. Mutasahil itu sudah menggampangkan kalau sudah masuk di juz 30 nanti. Tapi kalau di apa namanya di pembelajaran Al-Fatihah mungkin saya sedikit mutasyaddid, sedikit strict nih. Nah, nggak boleh salah sedikit pun karena nanti di situ dapat ilhamnya, Pak. Nah, menurut pengalaman saya belajar gitu. Padahal mungkin guru saya dulu terlalu tidak terlalu rinci memaparkan ini kenapa begini, ini kenapa sehingga ketika diperbaiki, saya sebenarnya mungkin sampai ini apa yang salah ya? Mungkin kalau kita berpikir salahnya apa, tapi di situ nanti Allah berikan ilham. Ketika sudah diperbaiki tanpa harus bertanya pun, oh paham saya cara bacanya seperti ini, mungkin seperti ini. Ketika kita sudah lagi dengan syekh, dengan guru, ya, alhamdulillah ternyata benar ya. Jadi dibenarkan saya sendiri Pak, mulai Al-Fatihah itu membaca Al-Fatihah saja satu pertemuan di dalam satu minggu itu dua pertemuan sampai 4 bulan baru selesai Al-Fatihah saya. Jadi nggak ada yang menutup kemungkinan kalau memang butuh masa kita belajar itu ya. Nah, salah satu juga di dalam bait syairnya Imam Syafi'i juga mengatakan orang yang belajar itu salah satunya butuh waktu. Nah, jadi harus sabar-sabar. Begitu juga saya dulu talaki, ya, saya talaki sampai melakukan perjalanan sampai bisa jadi 15 kilometer hanya untuk menyetorkan satu surat, Pak. Al-Asr doang. Sampai di sana, nyetor Al-Asr pulang. Itu kita bisa makan waktu setengah hari. Jalan pakai KRL ya, tapi di Tunis, Pak. Nah, jalan pakai kereta api karena tinggal syekhnya ini jauh. Gitu. Kita jalan pakai kereta api malam, kadang pulang malam, cuma nyetornya satu. Al-Asr aja atau Qul Huwallahu Ahad aja. Nah, tapi Masya Allah, semua perjalanan kita itu seluruh hari Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ulama-ulama dulu, Pak. Gitu ya. Nah, jadi nanti ya kita sama-sama di sini juga butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, konsisten. Nah, Insya Allah. Semoga kita niatkan yang pertama, yang paling utama adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Untuk malam ini, izin saya share dulu screen-nya. Oke. Bisa terdengar suara saya, Pak? Terdengar Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar Manzumah Matan Jazariyah. Cuma berapa itu Cuma mungkin beberapa sempat beberapa bait saja gitu ya, Bu ya. Belum konsisten ya, belum sampai tuntas. belum. Nah, ya Alhamdulillah. Semoga di pertemuan kita dimulai dari sekarang sampai akhir nanti semoga bisa tuntas ya, Bu ya. Nah, baik. Ini Manzumah Imam Al-Jazari. Jadi orang-orang dulu itu ya, ulama-ulama dulu suka membuat nazom. Nazom itu berbentuk seperti bait-bait syair, ya, seperti puisi-puisi seperti itu. Nah, mereka mengumpulkan seluruh fun-fun atau seluruh diskursus keilmuan, baik itu fikih, ada hadis, ada kemudian nahu, ada sorof, kemudian juga tajwid. Mereka supaya eh, mudah mengingatnya, mereka membuat bait-bait syair karena mereka juga suka sastra orang-orang Arab dulu gitu, Pak. Nah, karena mereka suka sastra, akhirnya semua ilmu itu dikarang dengan kesastraannya, dengan bahasa-bahasa sastra. Sehingga jadi namanya manzumah. Nah, namanya manzumah. Sebenarnya kalau kita ulik manzumah itu adalah sebuah ilmu-ilmu yang mungkin kita bisa sekarang kita baca di referensi-referensi buku yang
yang lain gitu. Baik di apa namanya di Google ataupun di beberapa referensi keilmuan yang lain sama. Cuman ini mereka merumuskan dengan nazom, dengan bait-bait syair gitu. Salah satunya adalah Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari rahimahullahu taala atau yang dikenal dengan Imam Muhammad bin Al-Jazari. Beliau yang pertama sekali merumuskan ilmu tajwid, Pak. Nah, dulu belum dikenal dengan namanya ilmu tajwid. Tapi Imam Al-Jazari adalah pelopor pertama yang merumuskan ilmu tajwid. Gitu. Nah, kemudian ada yang kita kenal juga Tuhfatul Atfal. Jadi dua yang familiar kalau membahas terkait dengan ilmu tajwid atau ilmu qiraah atau tahsin Al-Quran. Nah, yang satunya adalah Imam Jazari, yang kedua Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu di abad 13. Sedangkan Imam Al-Jazari ini sudah mulainya dari abad 751. Nah, 751 ini beliau lahir gitu. Sampai sekitaran di abad ke-8, bisa dikatakan di abad ke-8 beliau mulai mengarang atau merumuskan ilmu tajwid gitu. Nah, sedikit mungkin saya bahas terkait dengan biografi beliau karena ya lagi-lagi kalau kita lihat pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi sehingga ya, timbul rasa penasaran kita. Siapa ini Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu, semoga jadi bahan review bagi kita ya, jadi bahan murojaah kembali. Nah, boleh nanti kalau saya keliru, mungkin saya silap, silahkan diluruskan gitu Bapak Ibu. Baik, Imam Al-Jazari ini adalah salah satu ulama yang lahirnya di Dimashq. Dimashq itu Damaskus. Nah, Damaskus yang sekarang mungkin kita kenal dengan Syria. Nah, begitu. Nah, beliau lahirnya di Jazari. Nama kotanya adalah Jazari. Makanya dinisbahkan Imam Jazari. Ya, Jazari ini adalah nisbah untuk tempat lahirnya. Ya, tempat lahirnya di namanya Jazirah Ibnu Umar. Namanya Jazirah Ibnu Umar. Tapi dikenal dengan sekarang kemudian di antara itu dikenal dengan Jazirah Al-Butan sehingga ada satu ulama yang lain yang mungkin familiar yang sering kita dengar bukunya juga banyak yaitu Syekh Ramadan Al-Buti gitu ya. Ini satu beliau ini satu tempatnya, satu tempat satu daerah gitu ya. Nah, beliau adalah salah satu seorang ulama yang sangat getol di bidang qiraat Al-Quran. Sehingga beliau 14 tahun sudah bisa hafal Quran, 15 tahun beliau sudah mengkhatamkan qiraat. Dan beliau sudah punya qiraat ifradul qiraah. Itu ifradul qiraah artinya sudah punya jalur sanad qiraah sendiri di umur 15 tahun. Sudah jadi hafiz Quran, bacaannya sudah bagus. Dan beliau sudah mulai mengimam di masjid di umurnya 17 tahun. Ada cerita yang menarik terkait dengan orang tua beliau, yang sebenarnya beliau itu orang tuanya sudah menikah, sudah menikah selama kalau kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun kalau tidak salah. Jadi sehingga orang tuanya sudah berumur tua baru lahir Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Jadi sudah lama sekali. Sudah lama sekali menikah sehingga bapak ibunya juga sudah termasuk lansia baru lahirnya Imam Al-Jazari. Qadarullah ya, qadarullah. Ini karena berkat doanya daripada ayahnya yang saat itu dianugerahkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala haji saat itu pada tahun 750 Hijriah. Beliau haji, kemudian beliau minum air zam-zam. Kemudian setelah minum air zam-zam, beliau berdoa dengan tadarru di depan Ka'bah. Nah, beliau akhirnya dikabulkan doanya, lahirlah seorang ulama yang soleh, ya, yang juga sebagai pelopor keilmuan.
namanya Imam Muhammad Ibnu Al-Jazari. Nah, ini nama beliau sebenarnya Muhammad. Jadi, nama ayahnya juga Muhammad. Nama kakeknya juga Muhammad. Tiga Muhammad. Nah, orang-orang dulu, ulama dulu seperti itu, Pak. Jadi, kalau beliau memberikan nama anaknya, beliau suka tabarukan. Mereka suka tabarukan. Tabarukan itu artinya mengambil keberkahan daripada nama orang-orang tuanya gitu. Jadi sehingga diambillah nama bapaknya, nama kakeknya. Nama Muhammad kemudian diambil dari nama Muhammad bapaknya, kemudian diambil dari kakeknya juga Muhammad. Di atas kakeknya lagi ada Ali, di atas lagi ada Yusuf. Sehingga kalau kita lihat nasabnya beliau, rupanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini nyambung dengan nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu di kakeknya Abdul Manaf. Nah, Masya Allah. Artinya ini beliau juga bisa dikenal mungkin kalau sekarang kita kenal Habib. Ya, Habib juga salah seorang Habib yang darahnya juga berkesinambungan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini orang-orang pilihan. Nah, demikian ini biografi singkat yang mungkin saya bisa paparkan terkait dengan Muhammad bin Ali bin Yusuf ibn Jazari. Singkatnya kita sebut dengan Imam Al-Jazari. Baik, kita kenal, kita mulai kita baca mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang pertama. Nah, ini juga ada terjemahannya sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa baca terjemahannya juga. Baik, supaya untuk tabarukan dari Imam Al-Jazari, qala al-musannifu rahimahullahu taala. Di sini saya baca dulu mukaddimah nazamnya. Mungkin mukaddimah ini hanya pembuka saja, Pak. Ya, latar atau abstraknya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita fokuskan pembelajaran di makhraj huruf. Kalau di dalam buku-buku tajwid ulama-ulama dulu, itu dimulai dari makhraj huruf atau sifatul huruf dulu, Pak. Baru kemudian dijelaskan apa itu mad, apa itu nun sukun, apa itu mim sukun, gitu. Jadi berbeda dengan kita sekarang. Mungkin kalau anak-anak kita atau adik-adik kita yang belajar mesti belajar di TPA misalnya. Nah, mungkin kita juga dulu seperti itu. Belajar pertama sekali adalah hukumat, adalah nun sukun, gitu ya. Jadi agak terbalik pola eh, perumusan bukunya, gitu. Nah, kalau dahulu mereka ulama-ulama dulu itu memulai dari pembahasan makharijul huruf atau sifatul huruf. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجع في رب سامعين محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Nah, itu saya baca aja karena mungkin di sini dijelaskan secara garis besar adalah mukaddimah yang beliau menjelaskan apa pentingnya belajar tahsin, belajar tajwid. Kemudian beliau mengatakan di dalam pemaparan Tuhfat Matan Al-Jazariyah ini di dipaparkan makhraj huruf, sifatul huruf yang biasanya mungkin kita kenal kalau di dalam buku itu indeks daftar isi. Mungkin tidak perlu kita bahas secara terperinci. Kita langsung masuk ke dalam bab makharijul huruf. Makharijul huruf. Kita bahas hanya mungkin 2 bait saja. Nah, 2 bait saja. Makharijul huruf sab'ata asyar.
alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Kalau kita baca terjemahannya, makharijul huruf ada 17 tempat. Jadi Imam Al-Jazari membagikan makharijul huruf itu 17 tempat. Nah, ini juga beliau kutip menurut pendapat jumhur para ulama tajwid. Yang pertama adalah jauf, ya, jauf atau disebut dengan rongga dada. Jauf ini secara bahasa sebenarnya adalah rongga. Jadi ada yang mengatakan rongga mulut atau ada yang mengatakan rongga dada. Ala kulihal jauf ini tidak terlepas daripada kerongkongan, rongga. Tapi kebanyakan ada yang mengatakan rongga mulut atau rongga dada. Makharaj huruf mad. Di dalam makharijul huruf al-jauf, salah satu yang pertama, tempat pertama adalah al-jauf. Apa itu al-jauf? Rongga dada atau rongga mulut. Nah, apa saja huruf yang keluar daripada rongga mulut atau rongga dada? Disebutkan, yaitu yang pertama alif dan saudaranya. Siapa saudaranya? Waw dan ya. Jadi hanya 3 huruf yang keluar daripada rongga dada. Nah, baik secara spesifik, mungkin kita bisa melihat dari, sebentar saya share PPT sebagai berikut. Baik. Yang pertama rongga mulut. Di sini disebutkan rongga mulut atau bisa rongga dada atau rongga mulut. Baik, kita mungkin sudah familiar juga apa itu makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf. Nah, tempat keluarnya huruf-huruf. Salah satunya yang pertama malam ini kita pelajari adalah makhraj huruf yang pertama yaitu al-jauf, yaitu rongga, rongga mulut. Ada 3 huruf yang keluar daripada rongga mulut. Yang pertama, alif maddiyah, kemudian waw maddiyah, atau ya maddiyah. Ini yang biasanya kita kenal dengan huruf-huruf vokalnya hijaiyah, yaitu 3, alif, waw, dan ya. Ini huruf basicnya, huruf dasar. Sehingga kalau kita mengatakan dasarnya ilmu tajwid, salah satunya ketika kita masuk ke dalam bab mad. Nah, ini adalah huruf yang paling pokok harus kita kenal. Karena huruf mad hanya 3, alif, waw, dan ya. Nah, begitulah ketika kita membacakan huruf A, ya, huruf A. Seperti yang saya paparkan kemarin, guru saya pernah mengatakan kalau membaca huruf A itu tidak terlalu besar, terlalu lebar, atau tidak terlalu mingkem. Jadi kadarnya adalah sekadar kita memasukkan 2 jari, ya, jempol sama sama telunjuk. A, A. Nah, membaca A, A, A yang keluar kita rasakan dari dada. Begitu juga wow, wow, wow. Ini huruf yang paling ringan sekali diucapkan. Wow. Adapun A itu termasuk huruf yang berat diucapkan. A, wow. Nantinya kita akan mengenali huruf-huruf ini yang masuk dia manakah huruf yang berat, mana huruf yang ringan, mana huruf yang tebal, mana yang huruf yang tipis. Nanti kita akan mempelajarinya di sifatul huruf. Nah, sifat-sifat huruf. Sekarang kita kenal dulu, ini hurufnya siapa. Begitu. Jadi kayak seperti kita kenal orang. Orangnya dulu yang kita kenal nih. Nanti sudah kita mengenali orang-orangnya, pasukan-pasukannya, baru kita kenal sifat-sifatnya. Bisa jadi itu satu orang punya 5 sifat. Bisa jadi 10 sifat. Sama seperti kita, Pak, manusia. Nah, bisa jadi kita punya banyak sifat. Ada sifat kumpul di diri kita. Ada yang pelit, ada yang baik, ada yang dermawan, ada yang banyak sifat-sifat lainnya. Begitu juga di huruf-huruf nanti kita akan pelajari sifat-sifatnya.
Baik, membaca huruf ya juga termasuk huruf yang sangat ringan. Waw, ya itu adalah huruf yang ringan. Berbeda dengan a, itu adalah sedikit sukar. Kita membacanya sedikit berat. A, waw, dan ya. Ini adalah huruf yang keluar daripada rongga mulut. Ya, baik. Untuk praktiknya langsung, mungkin ini juga dulu mungkin kita pernah belajar ya, pernah baca secara praktik. Nah, ada yang dirumuskan seperti ini, Pak. Nah, a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Nah, ini adalah bacaan yang dirumuskan untuk mempraktikkan makhrajil huruf supaya bacaan makhraj hurufnya keluar pada tempatnya. Jangan sampai kita membaca, harusnya kita membaca ha, misal, ya, misal contoh membaca ha, kita pengen membaca huruf ha, tapi keluarnya dari dada, maka jadinya ha, bukan ha. Makanya kalau kita tidak kenal huruf, nantinya akan sukar ketika memahami di dalam praktik surah Al-Fatihah yang kita baca sesuai dengan sifat-sifat dan makharijul huruf. Begitu kita baca a, i, u, a, i, u. Saya sudah pernah mengatakan bahwasannya ketika membaca huruf A yang berharokat fathah, fathah itu adalah terbuka. Maka tidak boleh di dalam tahsin, tidak boleh males membuka mulut. Itu kunci pertama. Kalau mau tahsinnya sukses gitu. Begitu juga kalau kondisinya harokat kasroh atau di bawah, maka kasroh itu sesuai namanya, jadinya kasroh itu adalah nyinyir, Pak, terpecah. Sehingga kalau kita baca huruf yang harokatnya di bawah, mulut kita juga ikut terpecah. Posisinya seperti itu. A terbuka, I. Kemudian satu lagi U. U, zummah. Apa itu zummah? Zummah secara bahasa adalah berkumpul. Artinya berkumpul kedua bibir kita berbentuk monyong, Pak. Nah, itu disebut dengan zummah. Dhammu. Ad-dhammu artinya mengumpulkan. A, I, U. A, I, U. A, I, U. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni ma'ian ani'a. Mungkin kita bisa praktik secara bareng-bareng. Baik. Saya ulangi sekali lagi, kemudian kita baca secara bareng-bareng. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Atau ada yang nggak kelihatan? Mungkin Belum apa harus saya, belum saya, ganti saya Pak zoom in Ustadz. lagi? Harus saya zoom in lagi? Bukan ininya belum muncul gambar yang Belum muncul lain. gambarnya Masih Ustadz. masih masih Oh, PDF. begitu ya. Ya, Ribet. Sebentar. PDF-nya mungkin dihilangin dulu. Yang ini yang apa? Yang dari matan ini ditutup dulu. Oke. Nah, ini Kelihatan ya Pak? udah. Oh, gambarnya pecah. Ya, masih jelas Pak Tad. Kelihatan Pak Tad. Bisa dibesarin kelihatan juga. Kelihatan ya? Ya. Alhamdulillah. Baik. Saya baca, kemudian nanti diikuti secara bareng-bareng. A, I, U, Ba. Silakan Pak. A, I, Ba. U, An, Ani, A, Na. An, Na, Minal mu'ni. Ma'i, An, Ani, A. Baik. Saya ulang sekali lagi.
dari A sampai Ania. Nah, jadi secara komplit A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Silakan dibaca. Ait nani salasa. A Iu ba ba u an an ani na na minal minal mu'mini ma mu'mini an ani Anian. Oke. Kemudian huruf yang kedua huruf waw. Ya, kita bacanya sesuai dengan huruf yang kita belajar, yang kita pelajari sesuai dengan wawnya belum ketemu. Baik. Begitu juga untuk huruf ba dan selanjutnya. Nanti saya share ya lewat Anugroho nanti nanti mungkin bisa di-share di grup Nanti kita ya. bikin grup sendiri Tat untuk Oh grup baik, ini. alhamdulillah. Jadi Kalau biar saya nanti bisa Oh iya, langsung nanti. alhamdulillah. Kalau saya boleh dimasukin ke Ya dalam nanti di grup, grup bikin di grup lagi alhamdulillah. aja nanti teman-teman nanti kita bikin grup tahsin Iya, ya. iya. Khusus dibentuk grup tahsin saja, Pak. Ya. Baik. Nah, kemudian begitu juga kalau membaca huruf waw. Ini kebetulan saya belum download yang wawnya. Mungkin bisa diikutin saja. Wawi wu bau. Wawi Bau. Wuwan wani wa wa uwan wani wauna wuwan Wani minal muni Minamuni. awiwan wani wa. Mawiwan wani wa. Ya, jadi hanya diganti alif 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 a hamzah hamzah atau a yang ini diganti dengan waw. Nah, begitu. Begitu juga di huruf ba. Jadi yang diganti a dengan ba. Terus kemudian ta, yang lain sama, ya. Jadi begitu praktiknya. Nah, kemudian kalau huruf ya yi yu ya. Yayi. ya Oke, ya yi yu yai. Nah, yai bukan ya ya. Ya yi yu yai. Yayi. Yu yan yani yaina. Yan yaina. Minal muini. Mayiyan yaniya. Mayian. Nah, ini eh, yang dirumuskan untuk mempraktikkan atau pengucapannya supaya lebih lancar. Nah, ini adalah media latihannya, Pak. Begitu, ya. Nah, kita ulang sekali lagi mungkin alif, waw, dan ya. Sekali lagi. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal mu'ni. Ma, I, An, Ani, A. Wawi, waw. Uwan, wani, wawuna. Minal muni. Mawi, wan, wani, wa. Ya, yi, yu, yai. Yu, yan, yani, yaina. Minal muini.
minal Al-Awwalin. Mayian yaniya. Marian Marian Yania. Baik. Alhamdulillah. Makharijul huruf yang pertama kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan bait yang selanjutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya.